Penyanyi kawakan Chrisye akan kembali mengadakan konser musik bertajuk Dekade di Jakarta Convention Center Sabtu malam ini. Menurut panitia pertunjukan, konser Chrisye kali ini akan banyak bercerita mengenai musik Indonesia. Untuk itu sejumlah musisi dan penyanyi dari berbagai jenis musik seperti Faris Rustamunaf, Arafik, Ari Lasso, Sofia Lacuba, dan Erwin Gutawa akan tampil mendukung konser Chrisye. Para penyanyi tersebut akan membawakan lagu-lagu Chrisye. Eno dan suaminya Nayaka bahkan sudah mempersiapkan segala keperluan untuk buah hatinya. Tentang keseriusan mempersiapkan kelahirannya dan segala keperluan untuk bayinya, Eno menceritakannya kepada Cek dan Dicek. Persiapan yang lebih diutamakan sebenarnya adalah mentalnya aku gitu. Katanya boleh beli barang-barang bayi itu kan setelah 7 bulan ya. Jadi dari kehamilan 7 bulan sampai detik ini pun sebenarnya kita masih nyari-nyari gitu. Masih nyari-nyari. Cuman kalau misalnya perlengkapan utama kayak ntar setelah dia lahir kayak gitu sih udah beres semua ya. Udah sebulan yang lalu udah prepare semua. Kalau boleh tahu keperluan bayi seperti apa saja yang sudah Eno persiapkan itu? Ya masih sih popok gitu, popok, baju, celana tidur, celana buat pergi itu udah yang buat kesehari-hari ya. Paling utama tuh itu, paling utama. Popok dan Terus ya ini popok di dalam ini, terus habis kayak gitu kayak perlengkapan dia mandi, terus apa namanya ya, kesehatan buat kebersihannya dia seperti itu. Terus botol-botol susu itu udah pasti ya. Sama apa namanya, box bayi ini. Lalu mengapa pula Eno memilih motif gambar sapi di hampir semua keperluan bayinya? Kebetulan juga aku suka banget sama sapi gitu. Semenjak hamil suka sapi. semua sapi Jadi ini. semua sapi dan coklat gitu. Menurut Eno sudah memesan kamar di rumah sakit bersalin ASih untuk proses persalinannya nanti. Tentang hal itu adakah alasan khusus mengapa Eno jauh-jauh hari sudah memesan kamar di rumah sakit bersalin ASih Jakarta? Takutnya pas kita ntar saat persalinan nggak dapat tempat gitu. Karena itu kan juga rumah sakit bersalin. Ya walaupun dapat tempat tapi takutnya tidak seperti yang diharapkan kita kan kayak gitu. Dari sejumlah persiapan yang sudah Eno lakukan guna menyambut kelahiran buah hatinya, kalau boleh tahu kira-kira berapa dana yang dia keluarkan untuk itu? Di luar dugaan ya. Semua orang bilang sama aku itu 2 juta minimal gitu. Oh gitu, minimal banget gitu. Standar banget. Standar banget 2 juta. Dan ternyata pas 2 juta, nah lo masih kurang. Itu masih yang baju. Waduh, aku yang stres juga gitu. Pemirsa, selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek selama sepekan terakhir ini. Menjelang usia remaja, sepertinya artis Marshanda sudah sangat hati-hati dalam menghadapi bahaya narkoba. Apalagi disadari oleh Marshanda, dunia selebriti termasuk dunia yang rawan akan bahaya narkoba. Agar tidak terlibat ke dunia obat-obat bius itu, Marshanda punya trik sendiri agar tidak terpengaruh. Ya kita gini aja, mencoba bergaul yang apa ya, yang baik-baik dan yang pasti nggak menjerumuskan gitu. Kita bergaul sama itu gitu. Boleh kita kenal berteman sama yang kayak gitu, cuman jangan dicontoh dan ya waspada gitu. Sejauh ini apa yang diketahui Marshanda tentang narkoba? Yang aku tahu narkoba itu bisa merusak diri kita, merusak organ-organnya itu yang utama. Terus bisa merusak otak kita dan ngebuat kita jadi kecanduan dan ujung-ujungnya makin tambah parah. Ngeliat langsung aku nggak pasti juga sih ya. Jelas aku pernah ngeliat gitu kayak apa namanya orang bertiga gitu ngumpul terus kayak ngebuka-buka apa sih plastik gitu isinya tuh yang mungkin kayak putau apa nggak ngerti deh, nggak jelas. Aku selari gitu sama teman-teman, gila serem abis. Ya pokoknya pernah sih kayak gitu. Berita singkat lain datang dari Jenderal Wiranto yang menggalang malam dana untuk Peduli Aceh Selasa 8 Juli lalu di Jakarta Convention Center di ruang Cendrawasih. Wiranto berharap para dermawan yang berada di Jakarta dapat tersentuh hatinya dengan kondisi rakyat Aceh yang kini hidup dalam pengungsian dan serba kekurangan. Setiap pertempuran kan menimbulkan korban. Setiap korban menimbulkan suatu penderitaan. Dan penderitaan ini marilah kita berbagi lah ya. Kita merasakan penderitaan mereka dan kita mencoba untuk membantu apa yang bisa kita bantu.
Dan Malam Peduli Aceh inilah ya saya bersama dengan rekan-rekan yang dipimpin oleh Pak Fahru Rosi yang juga putra Aceh tapi juga mantan TNI mencoba untuk mengajak rekan-rekan kita ya para dermawan yang malam ini datang dan menyumbangkan sebagian dari hartanya ya untuk kita arahkan meringankan beban mereka. Baik para pengungsi-pengungsi yang sekarang juga menderita maupun ya dari keluarga-keluarga TNI maupun Polri yang menjadi korban ya. Malam itu Jenderal Wiranto didukung oleh penyanyi Ebit GAD, pelawak kakak beradik Miing dan Didin Bagito, juga penyanyi Cici Faramida dan Mayang Sari, serta penyanyi spesialis lagu-lagu lawas Rani. Khusus untuk Mayang Sari, ia mengaku memang sangat prihatin dengan nasib masyarakat Aceh. Untuk itu Mayang tidak menghitung berapa besar ia dibayar untuk menyanyi malam itu. Karena menurutnya itulah sumbangannya untuk rakyat Aceh. Gue sebagai pekerja seni yang gue harus bisa seprofesional mungkin, nggak dalam bentuk acara amal, acara apapun kalau kita udah di-hire untuk bekerja sebagai pekerja seni ya kita harus ngelakuin itu. Yang jelas aku kalaupun diminta untuk nyanyi menghibur rakyat Aceh di sana dengan senang hati. Mau ya. Mau bener. Sabtu malam ini penyanyi kawakan Chrisye menggelar sebuah konser akbar bertajuk Dekade yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Khusus untuk itu, tim Cek dan Dicek berkesempatan melihat persiapan Chrisye dan para artis pendukungnya Kamis kemarin. Berikut liputannya. Penyanyi kawakan Chrisye akan kembali mengadakan konser musik bertajuk Dekade di Jakarta Convention Center Sabtu malam ini. Menurut panitia pertunjukan, konser Chrisye kali ini akan banyak bercerita mengenai musik Indonesia. Untuk itu sejumlah musisi dan penyanyi dari berbagai jenis musik seperti Faris Rustamunaf, Arafik, Ari Lasso, Sofia Lacuba, dan Erwin Gutawa akan tampil mendukung konser Chrisye. Para penyanyi tersebut akan membawakan lagu-lagu Chrisye sesuai dengan jenis musik mereka. Dan pada Kamis lalu, Cek dan Dicek berkesempatan melihat latihan yang dilakukan Chrisye beserta artis pendukungnya di studio Sailendra Fatmawati, Jakarta Selatan. Sejauh mana persiapan untuk konsernya nanti, Chrisye menjelaskan. Kayaknya kita kapan aja sebenarnya siap sih kita. Asik. Iya. Iya dari saya sih kan ini udah alhamdulillah udah hari terakhir jadi di tempat latihan dan kita udah coba semua production musiknya jadi semua produksi yang musik nomor-nomor musiknya udah kita coba jadi insya Allah tinggal kita siap-siap di gedung ya untuk bikin sound check terus bikin run through segala macam. Secara materi lagu, konser Dekade hampir sama dengan konser Chrisye bertajuk Badai Pasti Berlalu tahun 2000 lalu, di mana ia akan membawakan tembang-tembang lawasnya yang hits di era 70 sampai 80-an. Lalu apa yang akan membedakan dan yang menjadi daya tarik konsernya kali ini? Konsep ini pun kita kembangkan menjadi semacam satu sejarah singkat deh, ya semacam satu kronologis cerita siapa yang pernah eksis, lagu apa yang pernah terkenal dan jadi otomatis jadi gaya musiknya pada pertunjukan besok itu emang macem-macem banget dan kita coba saya coba kemas dengan 85 pemain orkestra saya mudah-mudahan semuanya dapat moodnya ada gaya big band. Ada pop orkestra, ada keroncong, ada bahkan suling dangdut, kayak segala macam. Jadi kita coba ramu itu supaya semua color yang atau lagu yang pernah eksis itu tetap dapat suasana yang aslinya, tapi juga kan udah dikembangkan sesuai zaman sekarang dan untuk kebutuhan pertunjukan gitu. Selama ini penampilan Chrisye di atas panggung tidak terlihat ekspresif. Tapi untuk konsernya nanti malam, Chrisye janji akan bergaya dan komunikatif kepada penonton. Oh, tadi masih jaim tadi. Simpen dulu. Justru karena ada ente. Apa yang menjadi pertimbangan Chrisye memilih penyanyi dari jenis musik berbeda? Di bintang tamunya tuh semua tuh ada hubungannya dengan ada konteksnya dengan album Dekadenya. Faris misalnya di lagu Sakura Dalam Pelukan, kemudian Bang Arafik tuh di Pengalaman Pertama. Ari Lasso tuh kan penyanyinya Kangen, aslinya. Terus apa lagi? Sofi emang duet sama saya di album itu. Jadi. Dan bagaimana pula tanggapan para penyanyi yang terpilih mendukung konser Chrisye? Seneng banget, itu nggak nyangka awalnya tapi ya
bangga banget. Mas Krisye itu kan salah satu idola saya. Idola banget saya sama dia. Jadi excitementnya itu gede banget. Apakah untuk konser nanti mereka mempunyai persiapan khusus? Nggak ada. Nggak. Paling cuma ya seperti olahraga, tapi ya seperti biasa aja. Nggak ada. Tidur, merokok, begadang gitu. Nggak ada on the spot aja.